Selamat datang di dunia Attack on Titan The Final Chapter Final Part 4 El Finale. Pokoknya AOT yang terakhir lah, dimana serangga-serangga kecil ukurannya segini. Coba di zoom, ternyata nemunya menyala abangku. Masih usaha gagalin kiamat atas nama kemanusiaan. Baru inget dulu pernah ceritain Titan dan para kurcaci. Kebetulan lagi mood nih. Terus supaya nggak bingung, kira-kira gini gambaran atau cerita-cerita yang pernah terjadi sebelumnya. Ada satu kelompok terdiri dari Armin, Jean, Connie, Pik, orang yang susah mati, orang Mauden gak mati-mati, orang manis, terbang pakai pesawat buat nyegah Rambling Eren. Berkat Hanji si pengguna pernapasan api ya, walau yang ini beneran kebakar. Terus satu kelompok lain ngejauh dari Rambling pakai kapal laut, berharap lolos dari pembantaian. Ditumpanginnya sama Ani yang udah gak mau bergelut, dua bocil kematian, dan orang-orangan Nazumabito. Singkat cerita, pesawat berhasil sampai ke deket Eren, digangguin bis Titan Zik, kepaksa mereka lompat, langsung nyerang Titan tadi, padahal cuma cangkang kosong doang. Sedangkan Onyan Kopon, Mayday! Mayday! We're going down! Hasilnya sih dia mendarat di tempat orang-orang menunggu ajal, dan sekarang nasib umat manusia di luar paradis bergantung kepada mereka. Para jagoan ini punya dua objektif. Pertama, cari Zik supaya Eren gak bisa pakai kekuatan Founding Titan, dan kedua ya stop Eren lah. Mau pakai ceramah no jutsu ke, mau pakai kekerasan ke, pokoknya Rambling harus cepat-cepat berhenti. Jalan pintas nyari dua target mereka dengan ledakan kolosal Titan Armin, tapi dia keburu diculik Banteng Putih. Ini tuh perbuatannya Ymir sebecil gentayangan 2000 tahun, gak bakal ngebiarin Rambling Eren berhenti. Malahan Ymir ngebangkitin Titan-Titan terdahulu buat ngehadang mereka. Gak akan ada habisnya deh, lagian bisa respawn terus. Alhasil, Pik inisiatif ngalongin Eren pakai peledak. Romantis. Tapi sial, dia keburu jadi sate. Gak mungkin yang lain bisa nolongin Pik Armin di kondisi chaos gini. Apalagi kawan raksasa bernama ikut meramaikan hasanah perkiamatan duniawi. Serangan barusan bikin semuanya kalang kabut. Levi aja sampai harus bertindak meski ujung-ujungnya sedikit dicemilin Anaconda. Beruntung bisa diselamatin Connie. Jane Rainer juga kondisinya sangat sulit. Lepaskan aku, tidak mau. Cuma Mikasa yang bisa nyelamatin mereka dengan berubah jadi Rafaela. Bukan deng. Rupanya ini tuh Falco datang bareng Ani sama anak kesayangan fansnya AOT yang sangat baik. Nggak disangka sih keajaiban muncul. Efek pernah disuntik cairan Titan punyanya Zik. Walau kasihan pas berubah kapal Azumabito jadi Titanic. Pemain-pemain baru nanyain keadaan saat ini. Di mana Armin? Ya sudah diculik Ani. Sungguh terlalu. Waktu mereka makin sedikit dan gak ada pilihan lain selain ngabisin Eren. Para Titan Quincy sempat nembakin panah-panah tapi gak akan bisa menang dari anak masih Sayama. Berkat itu Jean bisa bergerak bebas. Pik yang dari tadi AFK bisa kembali ke land. Sayangnya perjuangan mereka seakan gak berarti di hadapan Titan-Titan cheat respawn. Sementara itu grupnya Mikasa ngejar-ngejar si banteng sapi atau apalah itu. Mikasa Connie Ani masuk ke medan perang, sedangkan sisanya, apa rencana selanjutnya kak? Can you stop call Mika? Buat ngejar target, Fanny pakai jasa antar kilatnya Ani, cuman sedihnya diganggu sama Titan batu. Alhasil buruan mereka kabur, berlindung ke bawah Bertolo Tutudododo. Di situasi anjir atau buset ini, sebenarnya hanya satu orang yang bisa nyelamatin mereka, yaitu Armin yang tertidur lelap. Dimarahin sama diri sendiri pun gak bangun-bangun, dan semakin lama situasi buset berjalan, semakin anjirlah keadaan-keadaan manusia yang balapan lari sama Titan. Setiap manusia berdoa karena meski Tuhan mereka berbeda, tapi Tuhan kami sama. Apakah ini waktunya manusia-manusia binasa? Apakah ini detik-detik manusia mengalami kepunahan? Lagi-lagi yang bisa nyelamatin semuanya cuma Armin yang seketika sadar dia bukannya pingsan melainkan masuk ke dalam pet, tempat para Eldia saling terkoneksi dengan sinyal 5G dan ternyata Zik ada di sini. Om-om bewok hobinya main pasir cerita tentang sejarah Titan, tepatnya sejarah Ymir sang founding Titan yang meski udah punya kekuatan buat ngancurin dunia, dia tetap nggak bisa ngelawan kehendak Raja Fritz. Cuma jadi pembuat Titan selama 2000 tahun sampai akhirnya datang Eren yang bisa ngertiin Ymir. Terus kita harus gimana mbah? Aku bukan mbahmu. Zik sih udah nyerah. Toh suatu saat semua bakalan meninggoy. Sungguh sebuah filosofi hidup. Maksa Armin cerita tentang sebuah daun yang dulu sering berterbangan pas dia main sama temen-temennya. Masa-masa hidup tanpa beban apapun. Mendadak membawok melotot. Soalnya dari mata dia Armin megangnya bola basket. Ngingetin Zik sewaktu main lempar tangkap tanpa perlu mikirin beratnya hidup. Karena itu hati Zik tersentuh. Ngebangunin jiwa-jiwa yang telah bersemayam buat satu kali lagi beraksi demi berhentiin Rambling Eren. Alhasil
hasil, medan perang di punggung Titan yang asalnya berat sebelah langsung berubah drastis. Satu persatu kawan lama ngebantuin, kawan baru juga dapat panggung, semua nyatuin kekuatan buat nyelamatin Armin. Dan gak lupa yang ngasih pendaratan empuk. Tangkapan bagus Ani. Arah peperangan bisa berubah berkat tersadarkannya Zeke. Iya, semua orang bakal meninggoy, tapi hidup juga merupakan sebuah anugerah. Jadilah habis login ke dunia, kesini manis. Zeke manggil-manggil Levi yang punya dendam ke Sumat supaya dirinya dibantu logout. Ngebuat para Wall Titan berhenti gara-gara Eren gak punya akses lagi ke Founding Titan. Sisa Eren doang yang masih jalan, dan dia juga sadar orang-orang di punuknya semakin dekat. Atau mungkin Eren sengaja ngebiarin dirinya diledakin. Seketika muncul cacing si penyebab Titan-Titan, masih menggeliat-geliat buat kembali menyatu sama Eren. Reiner nyoba ngalangin, tapi seanak emasnya Bang Haji pun gak akan bisa nahan halusigenia. Akhirnya armor Titan ditinggal yang lainnya menjauh, soalnya cuma sang kolosal Titan yang mampu ngebawa kehancuran. Efek ledakannya begitu dahsyat. Beruntung kelompok pengungsi tadi berhasil gabung bareng pengungsi-pengungsi lain. Cuman selesai satu masalah, datang masalah yang lebih berat dong. Cacing gruwel-gruwel masih sehat, begitu pula sama Masa Takae. Kita bukan MC, bakalan selamat nggak ya? Di saat genting gini, Mikasa malah cosplay gambar Oskadon. Dapat flashback tragedi yang pernah terjadi di hidupnya, termasuk perlakuan jahat Togilnya kemarin-kemarin. Apakah situasinya masih bisa tambah gawat? Oh ya jelas, soalnya si cacing ngeluarin asap mengubah Eldia jadi Titan. Sungguh kejam suratan takdir. Cuma Titan Shifter dan klan Ackerman aja yang selamat, sedangkan yang lainnya hanya bisa pasrah. Wah, nggak selamat ternyata kita. Udah nggak mungkin mereka kalau harus ngalahin si cacing. Satu-satunya pilihan cuma ngabisin hidup Eren sebelum para Titan baru berulah. Ibu, aku di mana? Kumaha barudak? Sika. Reiner usaha mati-matian nyegah si cacing pergi ke arah Eren. Begitu pula Armin Eren yang saling adu Megazord. Semuanya di posisi genting, semuanya susah gerak. Dan yang bikin kesel, Mikasa masih aja sakit kepala. Aslinya dia ngalamin kehidupan lain bareng-bareng sama Eren di dalam pet. Kehidupan tersebut bisa terjadi seandainya mereka milih pergi, ninggalin semua tugas kewajiban dan milih tinggal di kabin dalam hutan. Benar atau enggaknya kejadian ini silakan pilih dengan keyakinan masing-masing ya. Pokoknya Eren Mikasa udah tinggal selama 4 tahun, terus di sisa-sisa umurnya Mas Bucin gak mau ngaku, minta Mikasa buang sial dia sambil ngasih tahu gimana cara berhentiin kegilaan di dunia asli. Dari situlah Mikasa tahu Eren ada di dalam mulut Titan. Demi menyelamatkan dunia, orang yang udah serba susah pun bergerak lincah hindarin batu, ngebuka jalan bagi Mikasa buat nutup kejahatan sang kekasih. Inilah akhir tragis yang harus dilaluin mereka dan jalan yang dikehendaki oleh sang leluhur. Udah gini baru senyum. Beberapa saat kemudian muncul ingatan-ingatan terpendam. Ternyata sebelumnya waktu Armin masih di kapal, dia juga pernah dipanggil Eren ke dalam pet buat sekadar ngobrol isi hatinya yang paling asli. Sebagian besar Eren cerita kebebasan adalah semu. Sebenarnya sejak mereka lahir nggak ada tuh kebebasan, semua udah punya takdir masing-masing. Eren juga cerita tentang kisah tragis Ymir, tepatnya kisah tragis perbucinan. Jadi inti cerita AOT kira-kira apa guys? Yes, bucin. Lagian masa sih Ymir, pemilik Founding Titan gitu, nggak berani ngelawan balik perintah-perintah jahat King Fritz? Ya penyebabnya emang karena bucin. Selama 2000 tahun Ymir menunggu seseorang buat ngebebasin dia dari kutukan bucin, dan orang itu adalah Mikasa. Orang dengan tragedi masa lalu yang sama, orang dengan kisah cinta yang sama. Inilah yang dimaksud semuanya udah punya takdir masing-masing. Dulu Bertolot ngancurin tembok. Dulu ibunya Eren dimakan. Malahan sampai rambling terjadi pun semuanya kehendak Ymir supaya Mikasa bisa ngabisin Eren. Supaya Ymir bisa terlepas dari penyesalan bucin ke King Fritz dan milih hidup bersama putri-putrinya. Mendadak Armin mukul Eren. Gak bisa gitu masa depan diubah. Orang ini kan kehidupan mereka. Sayangnya Eren udah pernah nyoba nyegah takdir, tapi hasilnya sia-sia. Aslinya dia juga gak mau meninggal, gak mau tuh ngelukain teman-temannya gara-gara rambling, gak mau ninggalin Mikasa, ninggalin orang yang Eren cinta. Aduh, cup udah jangan nangis, maaf tadi mukulnya kekencengan ya. Tapi mau gimana lagi, abisnya dia udah ngediskon umat manusia sampai 80%. Diskon 80%? Eren terus nyalahin dirinya gara-gara nggak bisa ngubah takdir, tapi kata sahabatnya, semua tragedi yang sekarang terjadi bukan murni salah dia. Sejak kecil Armin terus ngajakin Eren buat hidup bebas, buat keluar dari dalam dinding. Karena itulah Armin bakal nemenin Eren ngehadapin semua masalah bareng-bareng. Kau ternyata peduli.
Perlahan teman-temannya Eren mulai ingat pernah didatengin sang sahabat. Dan mungkin aja salah satu ingatan itu adalah ingatan waktu mereka kolaborasi sama Mobile Legends Bang Bang. MLBB sama AOT kan lagi kolaborasi tuh dari akhir Januari sampai awal Maret. BTW yang pernah nanya mana akun asli MLBB Nero, nih yang ini ya sekalian aku mau coba main pas event kolaborasi AOT dan MLBB. Katanya heroin bisa dapat skin Eren, malahan bisa masuk ke bentuk Attack Titan. Nah kalau Fanny yang melayang-melayang gini emang cocok deh buat jadi Mikasa. Satu lagi ada Martis yang jadi Levi, si manusia terkuat. Kita coba masuk ke dalam pet bagian Land of Dawn, soalnya Mikasa udah nggak sabar pengen dapetin buff ungu. Langsung aktifin kekuatan Ackerman seketika ngeratain tim lawan. Beda lagi sama Levi yang jago di lane preman. Lawan kayak ginian mah apalah bagi dia, tinggal lock musuh. Colok. Sasuga manusia terkuat. Belum sreg ya kalau belum nampilin kekuatan MC. Mau kemana? Ajakin berteman dulu dalam tembok. Beneran jadi Titan jir sampai keluar. Aku Titan. Musuhnya Suren. Real keren. Dan semua skin Attack on Titan barusan bisa kalian dapetin selama event kolaborasi AOT MLBB berlangsung ya. Ada juga graffiti sama battle emote AOT yang gak kalah good. Apalagi dipakainya abis ngalahin musuh. Duh maaf kelewat kompe. Jadi jangan sampai kelewatan event terbatas ini. Takutnya nanti keburu dihilangin Eren yang ngilangin semua Titan. Semua ingatan Armin sebelumnya udah balik. Langsung nangis-nangis pas ngeliat Eren yang berat badannya turun. Di ingatan-ingatan itu Eren emang udah niat logout, manggil buat ngasih salam perpisahan, dan yang terpenting sengaja ngelakuin rambling supaya penghuni paradis, khususnya teman-teman dia bisa hidup damai tanpa harus takut akan ancaman dari manusia-manusia luar pulau. Karena nantinya para best friend bakal dianggap pahlawan yang udah berhentiin rambling. Pengorbanan tidak terelakkan. Kayak Mbak Kentang yang ngasih salam perpisahan atau pejuang-pejuang yang telah gugur ngasih penghormatan untuk sang kapten. Kelas pribadi menunduk tab. Akhirnya tugas yang diemban sang kapten berhasil dituntaskan. Setiap orang bersyukur bisa berkumpul dengan orang tersayang mereka lagi. Termasuk Mikasa yang mau duluan pulang sebelum tiba-tiba ditodong prajurit Marley. Harusnya kekuatan Titan udah hilang seiring hilangnya nyawa Eren. Tapi ya nggak ada yang bisa ngejamin itu. Para Marley harus jaga penuh. Seenggaknya sampai Armin pidato. Nyatuin semua pikiran orang, negasin dunia udah bebas dari Titan. Bacot lu! Begitu pula Mikasa ke Ymir yang kini lepas dari belenggu penyesalan. Ninggalin Mikasa sendirian, yang digendong gak usah dihitung, pulang ke paradis dengan tenang. Beberapa waktu kemudian dunia mulai terbiasa ngejalanin kehidupan tanpa Titan. Beberapa orang ngerasa kehilangan, banyak orang saling merangkul, dan fans-fans Eren dari Yegeris malah bikin militer. Aryup mau perang lagi bro? Dunia emang gak akan bisa lepas dari yang namanya konflik. Militer tadi pun cuma bentuk pertahanan doang, takutnya pada dendam ke paradis. Eren hanya tahu masa depan sampai rambling, sedangkan masa depan yang lebih dari itu bergantung ke orang-orang yang masih hidup. Ke anggota-anggota Shinzo Sasageo yang seringnya bantai-bantaian justru sekarang jadi duta perdamaian. Ayo Shinzo Sasageo sesuai budaya Survey Corps. Aku beda divisi, Shinzo Sasageo. So budek anjing. Di penjuru dunia lain pun orang-orang mulai menata hidup, entah dari jualan permen, kabur nggak bayar, atau kembali menghijaukan dunia. Pokoknya perjalanan anime Attack on Titan cukup jauh ya. Tapi pertanyaannya, apakah Eren berhasil ngeraih mimpi dia? Yoi, Eren berhasil memusnahkan Titan dari muka bumi dan dia juga jadi jiwa yang bebas meski berbentuk burung, melilitkan sial ke Mikasa di kala sang doi rindu. Akhirnya anime Attack on Titan ditutup di tempat Mikasa menanam Eren dan Mikasa juga setia sampai gilirannya tiba untuk ditanam. Emang iya dia nggak nikah, tapi ini kok kayak ada Mikasa sekeluarga gitu ziarah ke makam Eren. Balik lagi aja ke keyakinan masing-masing ya, tapi intinya dikirain Attack on Titan bertema perang, bertahan hidup, atau sejenisnya lah. Ternyata temanya adalah romance. Nice best anime romance. Dan semoga aja siklus manusia Titan perang kebencian berakhir di generasi mereka ya. Semoga aja begitu. Ya, semoga. Ini adanya ngapain ke tempat Eren ditanam? Hey. No, jangan masuk ke dalam pohon.